Kak, beda ya? Kak, Ini mah beda ya? ya kabarnya ada berita, ada artikel juga. Ternyata maaf ya, sebenarnya kakak dan Bang Virgon beda ayah tuh gimana kak? Mungkin bisa dijelasin juga kak. Oke. Seperti biasa, gue orangnya nggak suka bohong, nggak suka drama, dan gue orangnya apa adanya. Kalau ditanya itu, gue jadi diri gue sendiri. Memang kenyataannya seperti itu. Sedikit gue mau bercerita, gue dan Virgon memang kami beda ayah. Virgon, gue anak pertama, Virgon anak kedua, dan jelas nyokap terlebih dahulu menikah dengan ayah gue, dan setelah nyokap menikah, gue masih sangat kecil, dan itu mereka berpisah. Dan setelah itu nyokap ketemu lagi seseorang, dan itulah ketemu nyokap bokapnya Virgon. Dan kita nggak tahu jalan hidup seseorang. Gue nggak mau ngejudge nyokap gue soal itu, no, karena kita juga tidak tahu kedepannya kita akan seperti apa, akan bagaimana. Garis hidup kita dari Tuhan tuh kita seperti apa kita nggak pernah tahu. Bukan itu yang mau gue bahas, bukan gue mau ngejudge mami. Berjalannya waktu, mami nikah ketemu bapaknya Virgon, dan mereka ada ketidakcocokan dan mereka juga pisah. Tetapi di perjalanan yang namanya hidup, seperti biasa, karena gue anak pertama, gue tulang punggung. Kenapa gue di sini sangat-sangat sedikit-sedikit kalau ada masalah keluarga gue turun tangan. Karena 20 tahun gue mengurus keluarga besar gue. Ada apa-apa sama mereka, gue garda terdepan yang maju, dan gue yang nge-backup seluruh kebutuhan mereka, seluruh hidup mereka dari A sampai Z. Gak perlu gue rinciin, kalian bisa berpikir sendiri. Gue tulang punggung, tugas gue berat, gue harus take care adik gue mengantarkan Virgon dari nol, dari orang nggak tahu siapa Virgon sampai jadi Virgon yang sekarang. Gue semua sampai Virgon bisa seperti sekarang. Dari mulai Virgon lulus SMP, udah gue yang ambil alih, bukan nyokap lagi. Gue yang sekolahin, gue yang kuliahin, gue yang semuanya, even sakit dan lain-lain. Gue adalah seperti ibu sambung. Dan mami juga 20 tahun hampir Feby ngebiayain mami, Feby urus mami. Bakti gue sebagai anak udah gue jalanin. Gue udah mengabdi, gue berusaha menjadi anak yang terbaik. Tapi kalau ada kesalahan kata-kata, gue juga manusia biasa, tolong dimaklumin. Semuanya demi keluarga gue berbuat seperti ini. Itu aja yang mau gue sampein. Gue sayang kalian, gue sayang lo Virgon, gue sayang nyokap gue. Gue pengen semua keluarga gue untuk kembali. Kalau memang sebelumnya Virgon di pertengahan jalan cerai dengan Inara, itu gue di luar kendali, karena memang kembali lagi mereka yang menjalani. Tapi apapun itu, gue minta yang terbaik sama Tuhan. Dan di sini gue berpesan sama Virgon sekali lagi, kalau mami nggak bisa berubah, kita yang harus berubah. Kita yang harus jadi contoh supaya keluarga kita bisa utuh kembali. Oke Virgon, tolong pulang, tolong temuin kakak, kita bicara baik-baik, kita selesaikan permasalahan ini. Jangan sampai ini tambah besar lagi. Kita malu, sudah kita akhiri. Kita harus bersatu untuk kita bisa menyelamatkan mami. Itu aja, terima kasih Kak, dan maaf lagi ya, dan kabarnya juga mami ditinggal buat kedua kalinya. Dan kemarin saya sempat juga ngelihat mami live, kayak ada omongan karena lu gue begini nih, lu ninggalin gue kedua kalinya. Itu gimana Kak? Yang mana nih? Mami menceritakan beliau ditinggal juga 2 kali oleh suaminya. Jangan pernah menyalahkan karena A, karena B, karena C. Coba introspeksi diri. Apakah diri kita itu sempurna? Apakah diri kita itu udah benar? Ada sebab, ada akibat. Kenapa mami bisa ditinggalin? Coba mami bercermin diri. Apakah mami sebagai seorang istri, apakah mami sudah bijaksana, sudah baik, sudah menjalankan tugas mami sebagai seorang istri? Mami berpikir itu. Feby di sini bukan mau menjurutin mami, tapi janganlah saling menyalahkan.
di sini belajarlah dari apa yang sudah terjadi. Bukan menyalahkan sana sini, kita nggak selesai. Tapi semua itu diambil hikmahnya. Belajarlah memaknai hidup ini, memaknai apa pesannya dari setiap permasalahan, apa mau Tuhan. Karena terkadang Tuhan kasih kado, kasih hadiah kita itu bingkisannya bisa dari masalah. Nggak selalu bingkisannya itu kelihatan baik. Jadi dalam setiap hal, masalah, musibah, apapun, kita ambil hikmahnya. Dan pasti ada sesuatu kebaikan dari semuanya. Itu aja sih. Tapi sorry Kak, sempat ketemu lagi Kak sama Papa? Itu udah dari kecil. Sempat ada ketemu keluarga waktu gua kelas berapa ya, SD lah, mau naik SMP. Dan itu bokap gua udah kawin lagi. Dan akhirnya gua rasa, gua kan orangnya apa ya, karena dari kecil udah terbiasa mandiri, udah terbiasa tidak ada figur seorang ayah. Jadi dengan waktu itu dicari cukup sulit ya, karena dia ada di Padang pada saat itu. Ini bokap gue, bukan bokap Virgon. Kalau bokap Virgon ada di Pontianak, ada di Kalimantan. Bokap gue Chinese, bokap gue Manado, bokap gue ada mix Greek gitu, Yunani lah, begitulah. Bokapnya Virgon real Chinese, cuman kulitnya ya gue nggak tahu ya, kulitnya Virgon emang hitam kayak gitu. Kak, tapi nguatinnya gimana sih? Maksudnya kan ditinggal sejak kecil juga, terus harus membiayain Virgon buat kuliah juga. Kakak menguatkan dirinya gimana gitu? Perjuangannya kayak Aduh, keras banget dong artinya. keras. Batu keras gak? Gue rasa gue lebih keras dari batu deh. Jadi kalau orang ngelihat, oh begini begitu, berdarah-darah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. kan kakak berdarah-darah nih untuk kehidupan Virgon buat Ya lo mami harus juga. berpikir dong. Dan sekarang ada masalahnya, terus Gue lagi Virgonnya kan, mulai gue lagi yang harus nyapuin setiap masalah, yang masalah kalian. Gue juga harus yang, iya kena dampak, otomatis gue yang harus speak up dong di sini. Karena adik gue kan nggak mungkin, nggak mau dia kasus-kasus kayak begini. Ya gue cuma anak berdua, siapa lagi? Ya kalau Jordan, kalau si Mayong kan emang seneng. Ya gue nggak tahu ya. Untuk keluarganya Mayong, sekali lagi nih, mumpung lagi inget, untuk keluarganya Mayong ya, ibu yang terhormat, tolong dijaga anaknya, tolong diselamatkan anaknya, tolong dinasihatin anaknya. Kalau dalam waktu akhir bulan ini ibu nggak bisa ngurus anak ibu, jangan salahin saya ya bu. Kita nanti ketemu di rumah ibu ya. Saya bikin rame ya bu, mohon maaf bu, karena anak ibu ini udah dibilangin susah. Di media juga saya udah ngomong beberapa kali, nggak didengar. Jadi tolong bantuannya, kerjasamanya, saya menyelamatkan ibu saya, ibu juga tolong nasehatin, nyelamatin anak ibu. Itu aja ya bu, itu pesan saya ya ibu. Kak, tapi ketemu papa terakhir kali pas SMP itu. Nggak ketemu itu udah lama, karena dia sudah kawin lagi. Setelah itu ada pertemuan lagi nggak kak? Apa ya udah? Sekarang udah meninggal, tapi bokapnya Virgon masih hidup. Cuma udah berumah tangga lagi. Sempat terakhir nih, sempat membenci nggak sih kak, kan ditinggal buat Pasti yang kedua kalinya gitu? awal-awal masih muda, pikiran kita yang kita lihat warnanya juga masih berapa warna doang, belum sedewasa ini, belum sematang ini. Marah otomatis ya, frustasi ya, kenapa ini gue begini, kenapa begitu, kenapa nggak sama seperti orang lain, apa segala macem. Itulah pergumulan, itulah yang dinamakan kita remaja mencari jati diri. Dan sekarang udah tua, udah ketemu jati dirinya, udah berdamai sama masa lalu, udah nggak di situ. Gue udah jadi orang tua, gue udah bisa merasakan. Maka dari itu gue selamatin anak gue. Jadilah orang tua yang baik. Kita belajar kan semua kan dari kegagalan. Kalau dulu ditanya ya, kenapa Virgon bisa sampai nyiptain lagu Diari Depresiku? Karena itulah dari hatinya. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat tubuhnya nangis. Itu sedih, itu dari hatinya dia. Berarti itu lagu memang Real dari hatinya dia.
Untuk nyokap juga ada lagunya apa ya? Sekuat Hatimu. Sekuat Hatimu. Untuk mama itu juga dari hatinya. Jadi Virgon itu lagunya itu memang 90% dari hati dan dari kisah hidup. Mungkin yang 10% dari apa ya? Ya dari yang lainnya. Tapi 90% dia bikin karyanya dia itu, makanya karyanya ngena ya. Itu dia dari hati. Dari kisah nyata. Oke. Oke, go. Oh. Oke. Oke.